Tapi kalau pertanyaan ini tadi itu menjurus apakah mending buka apotek tanpa dokter atau buka apotek dengan dokter, itu maka saya sarankan Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kalvilna ini. Ini pertanyaannya lumayan banyak ya Pak. Kayaknya sangat-sangat terobsesi untuk bisa jadi pebisnis apotek sukses. Baik, ini sama sih. Dia bertanyanya mengenai kosmetik. Kriteria dan cara mencari PBF yang supply kosmetik dan skincare seperti tempat-tempat yang menjual kosmetik-kosmetik yang sudah terkenal ya Pak ya. Dan juga dia pertanyaan kedua nih, lebih baik buka apotek aja atau kerjasama dengan dokter? Kalau sama dokter bagaimana bentuk kerjasamanya? Monggo Pak. Itu ya. Hai Sobat Sukses, ingin jadi pebisnis apotek sukses? Yuk pelajari ilmunya lebih detail, rinci dan mendalam di video eksklusif Belajar Bisnis Apotek. Caranya, klik tombol gabung di bawah video ini ya. Kami tunggu partisipasimu untuk bisa jadi pengusaha apotek yang kuat dan besar bersama apoteker Andi Eko Wibowo dengan ilmu berbisnis apoteknya selama bertahun-tahun. Coba sebutkan pertanyaannya tadi lagi. Itu. Kriteria dan cara mencari PBF. Nah, ya, cara mencarinya itu. Yang penting adalah cara mencarinya dulu gitu, dicari, temukan gitu. Nah, seperti yang sudah saya jawab tadi ya di beberapa pertanyaan yang lalu, itu teman-teman silahkan bertanya ke rekan sejawat yang ketika udah buka apotek udah buka apotek itu di situ ada grup masing-masing PC pengurus cabang itu di situ ada anggota apoteker, biasanya mereka punya suppliernya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga bisa melalui Google ya, cari Google itu. Kemudian bisa tanya sales yang ada, kemudian sales yang sudah kita miliki itu tanya produk yang ini itu yang bawa siapa, mereka biasanya tahu itu. Tentang sales-sales seperti itu, tentang produk-produk yang dibawa ini, yang bawa ini yang bawa ini sales-sales itu tahu itu yang bawa itu siapa gitu. Jadi memang kalau untuk lain lagi ketika kita sudah berkembang besar, kemudian bertanya produk yang harganya murah daripada yang supplier ini, nah itu ada ilmunya tuh, itu ada ilmunya. Pertanyaannya adalah seberapa besar Anda beli, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seberapa dekat Anda kredibel di mata supplier-supplier yang mau memberikan harga yang lebih murah itu tadi. Negosiasinya juga seperti apa. Itu ada ilmunya gitu ya. Jadi memang ketika apotek teman-teman udah besar ya, kira-kira omset 400 juta ke atas lah. 400 juta ke atas, teman-teman bisa menego supplier, dan ada caranya, dan itu ada uangnya. Jadi bisnis prosesnya itu kalau misalnya apotek udah besar itu, maka bisnis prosesnya itu bisa ke belakang, yaitu supplier bikin PBF itu ya, atau uangnya itu ada besar di purchasing, itu ada besar karena ada diskon of faktur yang besar sekali itu saya rasa jawaban dari pertanyaan yang pertama terkait kriteria untuk mencari PBF. Terus untuk yang kedua itu adalah bagaimana lebih baik buka sendiri atau bekerja sama dengan dokter, dan kalau misalnya pakai bekerja sama dengan dokter itu langkah-langkahnya bagaimana? Ya tetap tergantung personalitinya juga ya, personalitinya kita gitu. Kalau memang kita belum kredibel, belum bisa gitu, belum bisa mengelola gitu ya, seperti itu, sebaiknya teman-teman jangan ngajak teman gitu, jangan ngajak teman itu kalau mau buka bisnis bareng gitu. Jangan bisnis bareng dulu gitu. Jadi
cobalah belajar atau bekerja di tempat orang untuk membuat nama Anda kredibel, ilmunya Anda kredibel gitu ya. Itu dan Anda bisa bisnis. Bahkan saya menyarankan ke murid-murid saya, ketika Anda punya uang 300 juta, 500 juta itu jangan digunakan untuk bisnis semuanya. Gunakanlah dari yang kecil gitu. Nah, kemudian baru setelah bagus bisa bisnis bareng gitu. Bisnis barengnya pun juga harus ada gurunya gitu untuk berpartner gitu, karena bisnis bareng itu juga nggak mudah gitu kan. Nah, tapi kalau pertanyaan ini tadi itu menjurus apakah mending buka apotek tanpa dokter atau buka apotek dengan dokter, itu maka saya sarankan untuk buka apotek dengan dokter. Ada dokter prakteknya itu. Iya. Kenapa? Karena ini semakin kuat. Value produknya ini salah satu, karena kalau apotek kan golongannya obat ada alkes, ada herbal, ada baby shop, ada dokter. Ini juga sebagai produk dari apotek itu, itu sehingga kita juga masing-masing ini bisa kita promosikan, bisa kita sosialisasikan, bisa menambah value kita. Itu kalau pertanyaan itu adalah lebih baik mana buka apotek sendiri atau dengan dokter, bekerja sama dengan dokter itu. Terus tadi apa yang terakhir tadi kunci-kuncinya atau syarat-syaratnya untuk bisa bekerja sama dokter tuh bagaimana? Nah, itu banyak kok dokter-dokter yang mau itu bekerja bareng sama kita, itu mau itu bisa pakai hitam atas putih gitu ya. Itu ada beberapa pilihan. Pilihan pertama itu dokter sebagai salah satu unit rekan sejawat yang mana kita full membiayai ongkos duduknya, dihitung dari keuntungan praktek mereka. Kemudian ada juga yang bekerja samanya seperti ini, wes aku di tempatmu gitu biar meramaikan, pokoknya obatnya ke kamu, aku ke jasa dokternya diterima sendiri-sendiri, itu juga ada itu. Ada juga yang aku obatnya juga ada, ininya dapat ya obatnya, aku juga dapat sendiri, itu ada juga. Itu tergantung dokter komitmen sharing profitnya seperti apa. Itu kalau dilihat dari sudut pandang bisnis ya. Itu aja sih Mbak. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya jawaban lain, silahkan di komen ya. Iya, di komen di bawah aja. Di bawah ya, itu. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol like apabila Anda menyukai konten semacam ini, share ke seluruh teman-teman Anda, dan subscribe channel ini untuk dapat menonton berbagai konten yang mengupas tuntas tentang bisnis apotek.